Pagi ini ayat yang kelima, was-samai wa ma banaha, demi langit serta pembinaannya. Pembinaan di sini terjemahan Departemen Agama, bina dalam bahasa Arab bangunan. Ya, jadi dan langit serta bangunannya. Ya, ciptaan demi langit dan proses penciptaan langit. Nah, salah satu benda yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah adalah langit. Nah, dan satu-satunya juga tidak akan pernah berpisah dari kita, di samping bumi, matahari, bulan, siang dan malam. Termasuk yang tidak bisa kita berpisah itu adalah dengan langit. Ya, karena tidak bisa kita mencari kolong langit yang lain. Jadi kalau tidak patuh kepada Allah, kalau tidak ridho dengan keputusan Allah, falyakhruj min tahtas samai. Dalam satu hadis qudsi, kalau tidak ridho dengan keputusanku, tidak sabar menerima ujian dariku, maka keluarlah dari kolong langitku ini. Nah, cobalah cari kolong langit yang lain, ya, kecuali kolong langitnya masjid, ya, Mujahid, nah itu bisa Pak. Tapi langit, ya, satu-satunya yang ada itu adalah milik Allah. Makanya Allah bersumpah, was-samai wa ma banaha, demi langit dan penciptaannya. Kalau kita lihat, Hasbi As-Siddiqi menerjemahkan was-samai wa ma banaha, dan langit serta yang meninggikannya. Jadi Allah tinggikan langit itu. Mahmud Yunus menerjemahkan demi langit dan yang membangunnya. Siapa yang membangun langit itu? Itu adalah Allah. Berarti demi langit dan demi Allah yang membangun langit itu. Buya Hamka menerjemahkan demi langit dan apa yang mendirikannya. Artinya tidak bertiang, tidak bertali gantungan. Ya, bagaimana caranya Allah menciptakan langit tanpa tiang? Mana yang lebih hebat, Pak? Penciptaan langit atau penciptaan manusia? Supaya tahu lah, Pak, gitu ya, di mana posisi Pak, di mana posisi langit gitu. Sebenarnya yang sulit kan tidak ada, ya. Tidak ada yang sulit penciptaan bagi Allah. Tapi kalau seandainya dibanding penciptaan manusia dengan penciptaan langit, mana yang lebih besar? Kalau sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi kalau dibanding penciptaan manusia dengan penciptaan langit, tentu lebih sulit menciptakan langit dibanding manusia yang kecil ini, gitu. Ya kan? Maka itu, ya, merenungi sebenarnya, Pak. Di waktu kita melihat ke langit, lalu kita merenung bagaimana proses penciptaan langit, bagaimana proses Allah meninggikan langit, ya kan, dibandingkan dengan proses manusia. Sebenarnya manusia saja sudah cukup, ya, sebagai renungan buat kita tentang penciptaan kita, gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya. Nah, merenungi penciptaan manusia dan merenungi penciptaan langit gitu. Ya kan. Sedangkan manusia saja sudah begitu unik, apalagi menciptakan langit gitu ya. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan, di waktu menengadah ke langit bertambah keyakinan awak kepada Allah. Cuma yang tak boleh itu meludah ke langit, nah, itu tak boleh. Kalau meludah ke langit, ya mukul seorang nak naik gitu ya. Jadi keluar dari rumah, keluar dari gedung, keluar dari masjid, lalu lihatlah ya, salah satu ciptaan Allah yang Allah gunakan bersumpah adalah langit, ya kan? Maka itu Bapak Ibu unik sebenarnya kan. Sehingga Allah juga dalam ayat yang lain mengatakan, antum asyaddu khalqan. Apa penciptaan engkau yang lebih sulit? Amis sama ibanaha, atau penciptaan langit, ya kan? Yang telah Allah bangun. Coba pikirkan, kata Allah, mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan langit? Ya kan? Rafa'a samkaha fasawaha. Allah tinggikan bangunan itu, lalu Allah sempurnakan. Banding ciptaan kita oleh Allah dan banding dengan penciptaan langit, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah meninggikan langit tanpa tiang, itu sudah jelas. Dulu pernah kita bahas, sagadang itu tidak pakai tiang, Pak. Mujahid sagadang itu yang banyak tiangnya. Ya tak membuat langit-langit di atas. Alhamdulillah kini le tak bocor, kalau dulu bocor lah tu. Kau gadangnya gitu. Ini langit sebesar itu tidak bertiang, tidak ada gantungan. Ya kan? Ada tiangnya Ustaz, cuman di awak tidak nampak. Jadi kalau ada tiang tidak nampak itu lebih berbahaya lah itu. Ya kan? Itulah balagu kepanjang saya pesawat di atas. Ya kan? Jadi kalau kita lihat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kolong langit ini pantauan orang berilmu lah ya. Kalau kita ini kan tidak terlalu, pamannya ini Pak, Allah lihat di sini. Alam tara annallaha sakhara lakum ma fil ardi. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar? Ini perbandingan, Pak. Apakah kita bersepeda, pakai motor, pakai mobil, pakai kereta api di bumi? Apa karena kehebatan kita, atau karena Allah yang menundukkan bumi ini untuk kita? Ya kan? Di waktu pakai kereta api cepat, pamannya, bukan karena manusia hebat membuat kereta api, karena Allah tundukkan saja bumi untuk manusia. Ini ayatnya, ya kan? Apakah dengan membangun satu kapal besar di laut, kemudian tenang orang berlayar, karena kehebatan manusia atau karena Allah tundukkan saja laut itu untuk manusia? Baralah kadang nyokap Pak, kalau seandainya Allah naikkan sedikit ya ombak di laut tu agak 20 meter kira-kira Pak. Ya itu karena Allah tundukkan saja Pak, ya kan? Saya hari Jumat pagi belayar ke Mentawai, ya, alhamdulillah kapalnya tenang,
Tapi waktu pulang hari Ahad, nah itu agak goyang Pak, karena itu baru katanya 2 meter ombaknya, ya kan? Apalagi kok 5 meter gitu, ya kan? Tapi karena Allah tundukkan, kan memang itu ya. Wa fulkil tahtajri bil bahri, Allah tundukkan saja. Ya. Jadi kita bisa berjalan di bumi itu karena Allah tundukkan bumi. Makanya ada doanya kalau mau berjalan di bumi ini kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukhrinin. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menundukkan, ya, perjalanan ini Allah tundukkan, ya kan? Makanya setiap melakukan perjalanan, ya kan, itu tergantung nanti kepada kekuasaan Allah. Jadi bisa orang berlayar di laut bukan karena kehebatan kapal yang dia bangun, tapi karena Allah sudah tundukkan gitu. Abad ke-13 dulu ada satu kapal terbesar di dunia dibangun, yaitu di Inggris. Apa nama kapalnya? Kapal Titanic. Mana? Oh itu ya. Jadi kapal Titanic ini kapal terbesar di dunia dibangun, lalu dibawa berlayar pertama sekali. Jadi manusia terkagum-kagum dengan kapal yang dia bangun, sehingga keluarlah bahasa yang sombong, ya. Bahasa sombongnya itu begini, mereka tuh terkagum-kagum dengan besarnya kapal itu. Kalau malam dihidupkan lampunya itu seperti bukit berlampu gitu, begitu besarnya Pak, sehingga keluarlah bahasa unsinkable ship. Ini adalah kapal yang mustahil tenggelam. Maka berlayarlah dari London ke Amerika, sampai di Laut Atlantik, tidak sadar nakodanya, kemudian ada gumpalan es, gunung es di Laut Atlantik itu, yang namanya iceberg namanya, lalu menabrak kapal yang begitu besar tadi, menabrak gunung es bukit. Itu esnya terapung-apung sebenarnya kan. Es itu kalau di permukaannya besar, tentu di bawahnya jauh lebih besar. Maka orang mengistilahkan ini ibarat gunung es, yang ke permukaan itu kecil tapi di dalamnya begitu besar. Jadi es, ya, yang gumpalan es itu di kutub itu yang ditabrak oleh kapal yang terbuat dari besi, kemudian robek pinggirnya, ya, akhirnya tenggelam. Coba bayangkan, yang mereka menganggap unsinkable ship, kapal yang mustahil tenggelam. Itu kesombongan manusia, baru menciptakan kapal kecil saja sudah. Mana yang lebih besar, kapal atau laut? Ya. Laut ciptaan Allah gitu ya. Nah, lalu Allah banding itu, ya kan? Lalu Allah wa yumsikus sama'u, Allah tahan, ya. Fal yumsiku, Allah tahan. Langit itu Allah tahan supaya tidak runtuh. Benda-benda langit itu Allah tahan supaya tidak berjatuhan, tidak saling bertabrak. Saya ambil dalam informasi di internet, saya cari coba bagaimana Allah menahan benda-benda langit umpamanya Pak. Di sini matahari, ada Merkuri, di situ ada Venus, ada Earth, ada bumi, ada bulan, ya kan, ada Mars. Ini seolah-olah dia berjalan di garisnya, di orbitnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, as-samsu wal qamaru bihusban, ya.
Ini bumi, ini bulan, ini matahari. Untuk menentukan bulan itu ternyata besok juga masih berbeda kan. Wukuf hari Selasa ya. Jadi Idul Adha hari Rabu, bertepatan dengan ilmu hisab di Indonesia. Di Indonesia tanggal 8 hari Senin, berarti hari Selasa tanggal 9, hari Rabu tanggal 10. Jadi Rabu depan itu tanggal 10 versi hisab di Indonesia. Versi ru'yat ya kan, hari Rabu besok wukuf ya kan, hari Kamis tanggal 10. Gara-gara apa itu? Gara-gara menentukan 5 posisi bulan. Nah, kira bulan itu siko dalam gambar kok. Ya kan? Bayangkan saya cari ya. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kemarin itu ada gerhana matahari, bulan dan bumi itu sejajar. Terjadilah gerhana matahari, ya kan? Dan itu terjadi hanya dalam satu kali dalam 300 tahun katanya. Ada ibu-ibu nalah hidup 300 tahun yang lampau? Tidak ada ya. Nah ini ditahan Pak. Itu berada baru di langit yang pertama, ya kan? Langit itu ada 7 lapis gitu, ya kan? Nah saya ingin melihat dalam kajian Al-Quran saja Bapak Ibu. Kalau langit yang pertama itu seolah-olah Allah mengatakan bahwa berlapis-lapis. Umpamanya seperti ini, alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Allah telah menciptakan 7 lapis langit, ya kan? Seperti apa bentuk berlapisnya? Itu bertingkat. Ini pertama kayak bola Pak, lapis pertama. Di antara lapis pertama dan kedua itu punya rongga yang kalau dibandingkan isi langit pertama tadi ini semuanya dibandingkan dengan besarnya langit yang kedua, ini katanya hanya sebutir, kayak sebutir debu di padang pasir. Dibandingkan begitulah Bapak Ibu. Kemudian langit yang kedua, ya kan, 500 tahun perjalanan malaikat. Langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha di mana kira? Di atas itu lagi kan? Di atasnya itu ada Mustawa. Di situ ada Jannatul Ma'wa. Ya kan? Lalu Allah menyuruh kita untuk memikirkan bagaimana langit diciptakan. Maka itu Allahu Akbar. Di waktu kita menghadap kepada Allah, lalu mengangkat tangan, lalu membesarkan Allah. Jadi tertutup pikiran kita Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan Allah, yang ingin melihat Allah di dunia ini. Bagaimana kita bisa melihat Allah sementara waktu kita hanya, kalau dikatakan pasir masih nampak lah ya, ini tenggelam tidak nampak kita aja tidak nampak, ya kan? Bumi saja tidak kelihatan kalau sudah berada di posisi langit yang kedua saja, tidak nampak lagi bumi ini, ya kan? Nah ini yang ingin dikatakan oleh Allah, ya kan? Wassama wa ma banaha, demi langit bagaimana aku menciptakannya, gitu ya. Jadi karena kita setiap hari bertemu dengan langit, ya kan? Mudah-mudahan
kita tidak mendapatkan nanti langit yang runtuh. Karena nanti suatu saat nanti kita akan bahas bagaimana Allah. Jadi langit ini tebalnya itu luar biasa, Pak. Ya. Dan nanti langit yang tebal itu akan dipecah-pecah oleh Allah. Ya, berkeping-keping runtuh semuanya, maka semuanya berjatuhan. Ya kan, hancur. Nah, itu ada masanya nanti. Ya kan, ketika langit dipecah belah oleh Allah gitu. Sekarang karena Allah ingin, ya, karena sayang saja kepada manusia, ya kan. Nah, kemudian bukan hanya itu, karena Allah itu jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan Allah mencintai yang indah. Ternyata langit itu tidak kosong, Pak, tapi diberi hiasan. Ya, maka lahirlah kita lihat ada bintang-bintang gitu ya. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, indah gitu. Ya. Kalau langit malam tidak ada bintang, tidak indah, Pak. Jadi Allah hiasilah. Ya, di sini dikatakan Zayyannas sama dunia. Allah sesungguh kami telah menghiasi langit. Makanya nampak dia malam-malam itu begitu indah gitu ya. Allah hiasi dengan bintang, terangnya pun tidak sama, besarnya juga tidak sama. Ya, ada yang terang benar dan bentuknya juga berbeda. Nah, tapi yang perlu kita pahami, salah satu benda langit itu gunanya untuk melempari setan, nah, gitu, ya kan? Jadi memang betul-betul semakin malam semakin terasa bagaimana. Coba lihat, Pak, ini saya ambil gambarnya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terang, ada yang setengah terang. Dulu di waktu setan mengintip-ngintip, ya, Al-Quran itu diturunkan, maka benda-benda langit itu melempari setan itu. Tapi ada juga yang mencuri-curi lah, Pak, lalu mereka rekayasa, ya kan. Nah, sedikit dapatlah informasi sedikit. Nah, kadang-kadang informasi itu ditambah-tambah disampaikan kepada manusia, ya kan. Maka itu salah satu fungsi benda-benda langit itu adalah untuk melempari setan, ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan ya, dengan melihat bagaimana Allah menciptakan, meninggikan langit untuk manusia dan menahan benda-benda yang ada di langit itu untuk kemaslahatan manusia, maka itu yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu adalah bertambahnya keyakinan kita. Nah, terakhir ingin saya bawa ke kondisi ayat ini turun. Ini surat Asy-Syams, turunnya di Makkah di waktu Nabi menghadapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit. Nah, khusus langit ini coba kamu perhatikan. Saya ciptakan langit, saya ciptakan manusia, terutama sekali manusia yang menzalimimu. Jadi tidak ada apa-apanya mereka itu dibandingkan dengan kekuasaanku. Jadi Allah sebenarnya ingin menanamkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita, di waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, masih ada Allah yang maha berkuasa. Jangankan mengatur manusia, alam saja yang begitu besar itu bisa diatur oleh Allah dengan cara yang mudah. Jadi menanamkan keyakinan tentang kekuasaan Allah terhadap matahari, terhadap bulan, terhadap siang, dan terhadap malam, dan termasuk menanamkan keyakinan kepada manusia tentang
kehebatan Allah, maha berkuasanya Allah dalam menciptakan langit. Maka itu jangan terlalu berkecil hati, bersedih dalam menghadapi perangai manusia. Nah, satu diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Itu hubungan ayat ini dengan perangainya orang-orang Quraisy yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak Ibu, awak menghadapi kezaliman orang, tapi Allah tidak menyuruh melawan mereka, tapi Allah menyuruh memikirkan, ya kan? Mana hebat, mana sulit menciptakan manusia yang engkau hadapi ini, atau menciptakanlah langit, ya kan? Mengatur manusia ini yang sulit, atau mengatur benda-benda langit, ya kan? Maka itu tetap informasinya, dekatkan dirimu kepada pencipta langit, maka pencipta langit itu akan menolong dalam kehidupanmu. Inilah fungsi kita memahami tentang bagaimana langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, ya kan? Dan kita tidak banyak tahu tentang rahasia-rahasia bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Mudah-mudahan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.